warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah. Tidak lupa pula, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Rasul, pemimpin umat yang mampu memberi kita syafaat. Kepada umat besok di hari kiamat, beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Bapak Syamsul Hilal serta teman-teman yang saya sayangi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas PPI atau praktek pengamalan ibadah dengan tema pentingnya iman dalam hidup seorang mukmin. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minu fala kufrana li sya'yi wa inna lahu katibun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Iman adalah amal yang paling utama di sisi Allah. Abu Dzar meriwayatkan, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasul pun menjawab, beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali, baik berupa perintah, ajakan, pujian terhadap orang beriman. Allah juga menjelaskan konsekuensi, keimanan serta kedudukan yang tinggi bagi orang beriman. Iman dapat membuahkan akhlak yang mulia, menjaga kita dari kemaksiatan, dan mengangkat derajat kita di hadapan Sang Kholik. Lalu selanjutnya, apa pentingnya iman? Bagi sebagian orang, keimanan merupakan hal yang nyata, yang dengannya mereka hidup dengan pandangan yang diberikannya, dan karenanya mereka dipanggil dengan sebutan orang-orang yang beruntung, atau orang-orang yang berbahagia, dan tujuan akhir mereka adalah surga. Bagi sebagian yang lain, keimanan tidak dikodekan dalam program penciptaannya, dan karenanya hidup dengan pandangan tanpa iman dan dipanggil dengan sebutan tidak beruntung atau tidak bahagia. Tujuan akhirnya adalah neraka, dan hidup mereka akan berlanjut dengan penderitaan. Sebagaimana halnya kehidupan yang dihabiskan tanpa iman tidak menjanjikan masa depan yang menyenangkan. Orang yang berkeimanan pun tidak selalu menjamin untuk mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita sejumlah contoh yang patut kita catat. Seorang laki-laki yang mati ketika berperang di medan tempur untuk kepentingan Allah, dikatakan bahwa dia bukanlah seorang yang syahid dan tempat dia di neraka, karena dia berperang semata untuk menunjukkan keperkasaan dan kekuatannya. Laki-laki lain yang terkenal banyak bersedekah, dikatakan bahwa tempatnya di neraka, karena dia memberi bukan karena Allah, melainkan agar dihargai masyarakat banyak. Dan yang terakhir, seorang ulama dikatakan bahwa tempat dia adalah di neraka, karena dia menggunakan ilmunya untuk mencari nama dan penghormatan dari masyarakat, serta untuk mata pencaharian. Jadi, apabila dianalisa dari perspektif ini, orang yang beriman adalah orang yang bertindak hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Semua alasan yang bertentangan dengan ini hanyalah hasil dari perspektif yang mendua. Pada ajaran Islam terdapat 6 rukun iman yang mesti diimani. Lalu agar iman tersebut selalu terjaga, maka hal-hal yang dapat menurunkan iman perlu kita ketahui agar bisa dihindari, seperti berbuat maksiat atau dosa. Hal yang menyebabkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya menurun, salah satunya adalah berbuat maksiat atau dosa. Sebab tidak mungkin seseorang mempunyai keberanian untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa ketika dalam hatinya terdapat keimanan yang kuat dengan mereka diawasi serta takut kepadanya. Selanjutnya, godaan dari iblis atau setan.
Godaan dari iblis atau setan ini senantiasa membisikkan kepada manusia agar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tatkala manusia berbuat keburukan atau maksiat, maka sejatinya manusia itu sedang jauh dari jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengetahui hal-hal yang dapat menurunkan iman, selanjutnya kita mesti menjaga iman tersebut dengan memperhatikan hal-hal seperti menyadari bahwa tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus ditanamkan untuk menjaga keimanan adalah menyadari bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya setiap manusia senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya agar keimanan tetap terjaga, mendapatkan ridhonya, dan di akhirat kelak dapat masuk ke dalam surganya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun", yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang selanjutnya, senantiasa melaksanakan amal baik dan menjauhi amal buruk. Hal lainnya yang harus dilakukan untuk menjaga keimanan adalah senantiasa melaksanakan amal-amal baik, yang contohnya dengan menunaikan ibadah sholat. Selanjutnya, senantiasa menuntut ilmu keagamaan. Hal lain yang harus dilakukan untuk menjaga keimanan adalah dengan menuntut ilmu agama, tujuannya agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menjaga lingkungan pergaulan. Hal lain yang tidak kalah penting untuk menjaga keimanan adalah menjaga lingkungan pergaulan. Sebab bagaimanapun juga lingkungan ini mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji supaya kita tabah dan sabar. Kita butuh iman dalam ibadah supaya khusyuk dan semangat. Kita butuh iman ketika kita bergaul dengan orang lain supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang tidak berkenan buat kita. Apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka pertama yang harus disiram dan dipupuk ialah akar keimanan di dalam hati. Siapapun yang ingin tangguh menghadapi ujian hidup, siapapun yang ingin survive dalam setiap musibah, siapapun yang ingin melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan adalah iman. Jika kita belum terkena murka dan hati nurani kita masih aktif, mari kita pertanyakan motif-motif dan niat-niat kita. Mari kita panggil diri kita masing-masing untuk menghitung-hitung amal kita hari ini sebelum kita dipanggil untuk perhitungan hari esok. Mari kita melihatnya dengan bercermin. Baik, cukup sekian intisari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.